Shalom, Warriors. Jumpa kembali dalam program Suplemen Jiwa malam hari ini. Terima kasih atas setiap respon Bapak Ibu, komentar, baik pembagian link YouTube ini kepada teman-teman semuanya, via media sosial Bapak Ibu, via WhatsApp. Saya percaya Bapak Ibu menjadi bagian dalam pelaku firman Tuhan, yaitu memberitakan kebaikan Tuhan bagi semua orang. Biarkan program ini menjadi berkat dimanapun setiap jiwa-jiwa menyaksikan dan mengakses internet, bahkan dalam YouTube The Warriors ini Bapak Ibu, sehingga mereka pun dibangun imannya, dikuatkan jiwanya, bahkan diberikan pemahaman sepanjang minggu ke depan, supaya jiwamu tetap merindukan Tuhan. Baik, malam hari ini bersama Tuhan kita mau berdoa saat itu, saudara. Terima kasih Bapa, sepanjang satu minggu berjalan Tuhan, menikmati setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, menikmati setiap firman-Mu yang selalu mengingatkan kami agar kami terus bertumbuh, tenggelam dalam pengenalan akan firman-Mu setiap hari ya Bapak. Roh Kudus, beri kami hikmat-Mu pada hidup Tuhan Yesus, sehingga setiap firman yang kami dengar malam ini Tuhan boleh nyata dalam kehidupan kami, dan kami boleh melakukan tepat seperti yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan Yesus, berkati program Suplemen Jiwa saat ini Tuhan, agar boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang mengikuti program ini di mana mereka berada. Demi nama Yesus tuntun kami Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini.
yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap hatiku memuji-Mu Tuhan. Sungguh besar Kau Allahku. Oh, segenap jiwaku memuji-Mu Yesus. Oh, sungguh besar Kau Tuanku. Segenap hatiku memuji-Mu, segenap jiwaku menyembah-Mu Tuhan. Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang kekal, yang selalu ada bagiku. Kasih-Mu tak pernah pudar dariku Tuhan. Kebaikan-Mu, anugerah-Mu yang selalu ada bagiku. Pengampunan yang Kau beri bagiku Tuhan. Selamanya kan ku berkata Kau baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu Tuhan tak berkesudahan bagiku. Kau menyertaiku, tanganmu dan tongkat-Mu menyertaiku Tuhan. Kau gembalaku yang baik. Terima kasih Yesus. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Bimbing kami Roh Kudus, sehingga apa yang kusampaikan tepat seperti yang Tuhan inginkan bagi kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan pembahasan firman Tuhan malam hari ini. Kita ambil dalam Mazmur pasal 2 ayat 4 sampai 6 Bapak Ibu ya. Mazmur 2 4 sampai 6 demikian firman Tuhan. Dia yang bersemayam di sorga tertawa, maka Tuhan mengolok-olok mereka. Saya ulang lagi ayat 4. Dia yang bersemayam di sorga tertawa, Tuhan mengolok-olok mereka. Ayat 5. Maka berkatalah Ia kepada mereka dalam murkanya, dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang telah melantik Rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Bapak Ibu, pada ayat 1 sampai 3 kita sudah bahas sebelumnya ya, saudara ya, bahwa ada orang-orang yang ingin mencoba mengkudeta Tuhan, bahasa saya, ingin coba memberontak kepada Tuhan,
ingin melawan Tuhan, tapi Tuhan berkata ayat ketiga, itu semua pekerjaan sia-sia, karena perkara sia-sia itu tidak akan mungkin terjadi. Maka orang-orang itu akan mulai merusak gambar diri Tuhan di dunia ini, yaitu dirimu dan diriku, saudara. Ya, bagaimana cara mereka merusaknya? Tentunya menghambat iman saudara bertumbuh, menghambat ibadah-ibadah yang ada, yang menghancurkan rumah-rumah ibadah yang ada, supaya Bapak Ibu tuh mulai menjauhi Tuhan, supaya Bapak Ibu kecewa sama Tuhan. Kok Tuhan nggak membantu kita, orang-orang Kristen yang percaya Yesus Tuhan, tapi justru membiarkan hal itu terjadi, sehingga akan banyak imannya digoncangkan saat ini, saudara. Sebab ayat 1-3 pada pasal 2 ini membahas mengenai Mesias yang dijanjikan. Saya mau bilang juga sebelumnya bahwa inilah Injil dalam Perjanjian Lama, Injil Mazmur, Bapak Ibu sebut Mazmur Mesianik juga. Pada ayat 4-6 kita buka dan mengatakan dia, saudara. Jadi pengakuan pemazmur ini menyatakan dia, saudara. Pemazmur sedang menunjuk kepada sebuah atau seorang pribadi, sesosok pribadi, ya, yang dia percayai dan yakini, yang tinggal bersemayam di sorga, yang dia sebut sebagai Tuhan, saudara. Karena ayat 4 berkata dia yang bersemayam di sorga tertawa. Dan ternyata Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ini sedang ditindas, ya, sedang dicoba dihancurkan gambar diri Allah dan dirimu, ya, sedang dihambat ibadahmu, sedang dirusak rumah ibadahmu, sedang dipersulit kau beribadah sama Tuhan, kita katakan di sorga dia bersemayam sedang apa? Tertawa, sudah. Menertawakan orang-orang yang sedang menindas orang-orang yang sedang beribadah, menertawakan orang-orang yang sedang menghambat iman orang Kristen, sedang menertawakan pada orang-orang yang sedang menghancurkan rumah-rumah ibadah, menertawakan pada orang-orang yang berusaha mempersulit izin-izin tempat-tempat ibadah orang-orang Kristen, saudara. Dia yang sedang bersemayam di surga tertawa, saudara. Bahkan ayat ini dilanjutkan dengan Tuhan mengolok-olok mereka, saudara. Sedang menertawakan dan mengolok-olok mereka. Saya garis bawahi, sedang menertawakan dan mengolok-olok mereka. Sebuah gambaran bahwa Tuhan itu punya perasaan, saudara. Tuhan itu punya hati yang Bapak Ibu ikut rasakan, saudara. Tapi ketika banyak orang sedang menindas pengikut Yesus Tuhan, dia menertawakan, bukan menertawakan saudara sebagai pengikut Yesus, bukan mengolok-olok saudara sebagai pengikut Yesus, tapi justru menertawakan dan mengolok-olok mereka yang sedang berusaha melawan Tuhan dan menindas saudara dan saya sebagai pengikut Yesus Tuhan untuk beribadah kepada Dia. Sebuah gambaran yang pemazmur lihat bahwa Tuhan sedang menertawakan dan mencemooh rencana orang-orang yang berusaha melawan Tuhan, memberontak kepada Kristus, orang-orang yang menindas orang yang mengikuti Yesus, orang yang berusaha menghambat ibadah orang Kristen, orang yang merusak tempat ibadah orang Kristen, saudara. Tuhan tertawakan, bahkan Tuhan mencemooh rencana mereka. Saya bilang di awal sebelum tadi, di ayat ketiga berkata, usaha mereka sia-sia. Pada ayat berikutnya, ya, dikatakan ini, maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya. Tuhan sedang berfirman, perkataannya sedang diberikan kepada pemazmur, ya, untuk pemazmur tuliskan, ya, berkatalah davar. Davar ini punya makna berfirman, ya, terus declare, menyatakan, terus komen, memerintahkan, terus menegur, menegur kepada siapa? Kepada mereka, ya, kepada mereka dalam murkanya. Wow, ternyata Tuhan nggak tinggal diam
ketika saudara sebagai biji matanya Tuhan ditindas. Tuhan gak tinggal diam ketika Bapak Ibu dipersulit untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan gak tinggal diam ketika dia melihat Bapak Ibu rumah-rumah ibadah sedang ditutup, saudara. Tuhan gak tinggal diam. Dia dengan murkanya berkata, memerintahkan, berfirman, ya, terus menyatakan, saudara, menegur mereka semuanya dengan apa? Murkanya. Banyak orang Kristen, oh Tuhan gak mungkin marah, Tuhan penuh kasih, digambarkan seperti itu. Tapi saya mau bilang, Tuhan bisa murka, Tuhan bisa marah. Kenapa? Kan tapi ya, Tuhan kan panjang sabar, Pak. Ya, Tuhan yang sabar. Tapi ketika dia melihat saudara saya sebagai gambar dirinya Tuhan, sebagai biji matanya Tuhan, sebagai anak-anak kesayangan Tuhan, ditindas, dihambat beribadah kepada Tuhan, dirusak rumah-rumahnya oleh mereka orang-orang yang coba melawan Kristus, oleh orang-orang yang coba menghambat atau memberontak pada Kristus, dengan menghambat saudara datang kepada Tuhan. Kamu bilang, Tuhan murka kepada mereka, mengolok-olok mereka dengan kehangatan amarahnya. Murka di sini, ya, paap bahasa Ibraninya, kemarahan, ya, amarahnya, jadi anger yang meluap-luap, saudara, murka. Kenapa? Karena dia melihat saudara dan saya adalah representasinya Tuhan di muka bumi ini. Saudara saya adalah kesayangannya Tuhan. Saudara saya adalah biji matanya Tuhan. Alkitab berkata, maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Mengejutkan, shock, dikasih sebuah kejutan, surprise katanya. Surprise itu, mengejutkan itu gak bisa dikira-kira kapan datangnya. Tiba-tiba, sudah. Itu namanya surprise, ya. Mengejutkan itu membuat orang gemetar. Bapak Ibu yang takut kegelapan, ketika tiba-tiba masuk dalam suatu ruangan yang gelap, tempat yang gelap, ya, orang-orang bilang tempat yang angker, misalnya gitu Bapak Ibu, ya. Terus Bapak Ibu sana, saya yakin Bapak Ibu gemetar. Kenapa? Karena takut tiba-tiba ada yang mengejutkan. Nah, semoga Bapak Ibu nggak latah atau kejutan, ya. Saya suka kagetan Bapak Ibu, ya. Kalau saya dikagetin pasti saya, aduh, bisa. Kenapa gemetar? Karena mereka takut, saudara. Takut, gentar, saudara, ya. Kenapa mengejutkan? Ada kebinasan dahsyat yang akan mereka terima. Kebinasan, kenapa? Karena mereka sedang melawan Tuhan, menghancurkan representasinya Tuhan di muka bumi ini, sedang merusak rumah-rumahnya Tuhan, sedang menindas biji matanya Tuhan. Saya mau bilang, saya mau gambarkan ini Bapak Ibu. Sebuah negara namanya Amerika. Ketika salah satu warga negara yang punya masalah di suatu negara lain, maka warga negara tersebut mendapat perlindungan penuh dari Amerika. Kirim dulu utusannya, utusan tidak bisa menemui atau negosiasi dengan baik, yang turun bukan utusan lagi atau duta besarnya, tapi negara yang turun tangan. Bagaimana cara supaya membebaskan warga negara Amerika ini? Yang turun bukan satu orang, yang turun satu pasukan. Untuk apa? Menyelamatkan. Tidak bisa pasukan lain akan turun. Dipimpin oleh jenderal yang langsung turun tangan. Saya mau bilang hari ini, ketika Bapak Ibu, ya, ditindas, saya mau gambar seperti tadi, yang turun tangan, Tuhan langsung dan para malaikatnya ada menolong saudara, memberikan kejutan-kejutan, saudara. Bagaimana cara saya nggak tahu.
Ya, kalau Bapak Ibu tahu, waduh Pak, apakah ini bencana alam itu satu bentuk Tuhan marah? Mungkin saja. Tapi bisa juga karena itu suatu kondisi alam yang akibat ulah manusia. Banjir bandang, ya ulah manusia juga. Gunung berapi, ya itu karena alam. Gempa bumi, ya karena alam juga. Tapi apakah ada andil Tuhan? Saya yakin ada izin Tuhan di sana. Banyak tempat-tempat yang Bapak Ibu tahu beberapa tahun lalu ada gempa bumi, tsunami dan sebagainya. Awal gara-gara ada tempat ibadah yang ditutup, dirusak, ada orang-orang Kristen yang dibinasakan, saudara ya. Tiba-tiba bencana. Bisa jadi itu sebuah tanda kemurkaan Tuhan untuk para orang-orang yang sedang menindas umat-umat Tuhan. Tapi Alkitab katakan kehangatan amarahnya belum meledak menyala-nyala, bukan dengan api yang membakar, tapi bahasanya apa? Kehangatan amarahnya. Ya, kehangatan amarah ini saya mau bilang menyala-nyala, tapi tidak. Kalau Bapak Ibu punya kompor ya, kompor gas ya, ada posisi paling ke kiri itu paling kecil, lalu mulai medium, lalu mulai tinggi, lalu kalau begitu sekat lagi mulai mengecil lagi Bapak Ibu ya. Saya mau bilang mungkin saat ini dia punya ukuran itu baru di paling bawah, mengecil. Lama-lama Bapak Ibu air dari air biasa mulai menghangat, hangat, lalu panas. Panasnya akan lama, tapi di proses dingin hangat terus lalu panas. Baru posisi level itu saja Bapak Ibu ya, sudah digoncangkan orang-orang ini. Amarah Tuhan itu, kehangatan amarah Tuhan itu ternyata menghanguskan. Menghanguskan siapa? Ya. Kalau kita pakai bahasa aslinya adalah, bahasa Inggris adalah fierce atau fury, saudara. Yang menghanguskan. Jadi kalau Bapak Ibu punya sebuah bambu ya, kalau kemarin ada pengucapan di Minahasa Selatan ya. Biasanya kalau di bulan-bulan tertentu, bulan Juli itu daerah Minahasa itu selalu pengucapan Minahasa Utara, Selatan, Minahasa Utara, Bapak Ibu ya. Lalu mereka ada sebuah tradisi, biasanya mereka tuh buat apa namanya, nasi jaha. Nasi jaha itu beras ketan dimasukkan dalam bambu ya, lalu dibakar. Ya. Orang bilang bulu tuh bambu ya. Kalau orang Medan sebut lemang, saudara ya. Nah, dari api yang dibakar tadi, lalu mulailah bambu tersebut mulai gosong. Gosong tadi hitam, karena hitam lalu mulai matang itu beras ketan tadi. Lalu diambil, ditarik keluar, lalu dibukalah kulit daun itu Bapak Ibu, lalu jadilah nasi jahat tadi, dimakan enak sekali. Ada juga ya, ada namanya babi bulu, masa pakai bambu, saudara. Bulu itu bambu ya, itu dibakar juga, saudara. Sampai dia punya bambu itu menghitam, menghanguskan, baru matang, saudara. Matangnya merata. Ya. Jadi amarah Tuhan itu bukan tebang pilih pada satu orang yang merusak, tapi merata kepada semua orang yang mencoba melawan Tuhan, saudara. Jadi jangan takut. Tuhan ada untuk saudara. Pada ayat berikutnya, pada ayat ke-6, buka lagi Pemasmur ngomongin, akulah yang telah melantik rajaku. Wow. Jadi Mesias tadi ya, kalau bahasa Ibrani disebut Mesak ya, saudara ya. Kalau bahasa Arab ya disebut masih saudara. Diurapi. Ya. Mana ada Isa al-Masih. Isa itu artinya adalah keselamatan. Allah satu-satunya, Masih, Mesak, Mesias. Masih itu Mesak tadi yang diurapi. Jadi pribadi yang satu-satunya yang diurapi, yang membawa para selamat. Ternyata Alkitab katakan, akulah yang telah melantik rajaku. Akulah tadi merujuk pada dia pada ayat 4. Oknum bahasa saya, pribadi yang disebut Tuhan oleh Pemasmur, yang bersemayam di surga tadi, yang telah melantik rajaku, orang pilihanku. Dan di sini berbicara mengenai Mesias yang telah dipilih oleh Tuhan untuk berkuasa di bumi. Kok di bumi, Pak? Yuk kita lihat ayat berikutnya pada ayat 6.
Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Saudara. Jadi Tuhan di sorga bersemayam, dia mengutus anak yang tunggal, Isa Al-Masih, Yesus, Yosua, saudara. Yang diurapi tadi, dipilih Tuhan, dilantik Tuhan, diangkat Tuhan, diperintahkan Tuhan. Kalam tadi menjadi hidup, saudara. Untuk memerintah di bumi, di Sion, gunungku yang kudus. Tuhan sendiri telah menunjuk, mengurapi rajaku, berbicara mengenai pemerintahan Tuhan di muka bumi ini. Di Sion, Yerusalem, tempat kudus, bukit-bukit gunung-gunungnya Tuhan. Kalau saya mau gambarkan, pada ayat keempat, pemazmur menceritakan posisi Tuhan yang bersemayam di sorga. Tapi pada ayat ke-6, pemazmur menceritakan pemerintahan Tuhan di dunia. Saya mau bilang, berarti Tuhan yang bersemayam di sorga, pemerintahannya turun ke bumi, memerintah di bumi ini. Di Bukit Sionlah telah melantik rajaku. Pemerintah turun ke bumi. Artinya dia yang berkuasa di sorga, pemerintahnya, dan dia juga yang berkuasa di bumi, pemerintahnya. Tuhan tidak tinggal diam melihat saudara ditindas. Ketika Tuhan di sorga, banyak orang coba memberontak, melawan Tuhan, menindas orang-orang Tuhan. Dia nggak tinggal diam, dia turun ke bumi untuk menolong saudara saya. Saya gambarkan tadi, warga negara Amerika ditindas, dianiaya, ditangkap, diculik. Yang turun tangan bukan hanya tentara Amerika, tapi negaranya, presidennya turun tangan untuk menolong warga negara tersebut. Begitu pula dengan saudara. Ketika saudara dianiaya, coba ditindas, coba dihakimi, coba ditangkap, coba dibunuh, ataupun coba dihambat ibadah saudara. Saya mau bilang, Tuhan nggak tinggal diam. Dia turun tangan. Dia sorganya yang kudus. Dia turun pemerintahan ke bumi. Supaya apa? Supaya saudara dan saya diselamatkan Tuhan. Amin. Tetap percaya, tetap imani, tetap kuat, tetap iring Tuhan dalam segala keadaan. Ikut Yesus tidak mudah. Ikut Yesus banyak tantangannya. Tapi dengar baik, Tuhan berkata, aku akan menyertai kamu sampai pada kesudahnya nanti. Amin. Bapak Ibu, kalau butuh topangan doa, ada form yang dibagikan di live chat. Klik link itu, Bapak Ibu isi, ya. Nanti ada tim pendoa syafaat yang akan berdoa untuk Bapak Ibu. Yang form masuk akan dibagikan kepada kami, hamba Tuhan, ya. Lalu kita akan berdoa sama-sama yang ada di live chat. Atau Bapak Ibu ada doa-doa pribadi yang bisa menghubungi kami, baik di nomor admin gereja, di live chat, ataupun hubungi pribadi saya. Ya, Bapak Ibu, tetap kuat, tetap semangat, tetap ada pengharapan dalam tangan Tuhan. Ingat baik, Tuhan nggak tinggal diam untuk menolong saudara. Kita berdoa malam ini Bapak Ibu. Juga di sebelah kiri ini ada barcode ya untuk QRIS. Bapak Ibu dapat memberkati pelayan di ministry JKDW. Karena pelayan ini menjangkau banyak orang, ya, dapat diakses oleh semua orang, supaya orang-orang yang belum pernah Yesus pun, ketika Bapak Ibu membagikan link ini, mereka boleh diberkati, dan saya yakin Bapak Ibu telah menjadi bagian, menjadi pelakon firman Tuhan. Berkati, ya, dalam QRIS ini, dan saya percaya berkat yang sama akan Bapak Ibu terima dalam nama Yesus Tuhan. Kita berdoa. Ku yakin Kau hadir di sini,
ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Tuhan, terima kasih. Aku percaya kemenangan ada bersama kami. Percaya Tuhan ada di bersama kami. Ketika Tuhan melihat kami ditindas, melihat banyak orang menghambat, menganiaya banyak orang Kristen, bahkan menutup gereja-gereja Tuhan, menghambat izin gereja, yang kami tahu Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan turun dari tahta-Mu yang kudus, pemerintahan-Mu, bahkan Kau hadir pemerintah-Mu di muka bumi ini, Tuhan Yesus. Kami yakin Kau ada bersama kami, tidak tinggal diam melihat setiap umat-Mu yang butuh pertolongan tangan-Mu, Tuhan. Malam ini Tuhan Yesus, ada beberapa live chat kami yang butuh topangan doa, Bapa. Tolong mereka Tuhan, sehingga mereka menemukan jalan butuh dengan pertolongan Roh Kudus, dan mereka berharap sungguh sama Tuhan. Pertolongan datang daripada Tuhan bagi mereka terjadi saat ini. Yang sakit Tuhan tolong jamah, dalam nama Yesus pulihkan, dalam nama Yesus. Kami teringat dengan orang tua dari gembala kami, Pak Seno, Tuhan Yesus, Pak Sek, yang Hedi yang saat ini menjalani rawat jalan Tuhan di rumah sakit Darmais, Tuhan Yesus. Tolong Bapak. Mungkin bagi dokter medis, angkat tangan Tuhan. Yang tapi kami tahu Tuhan sedang turun tangan, memulihkan, memberi kesehatan, memberi kekuatan bagi yang ini Tuhan. Kalau boleh Tuhan, kami minta belas kasihan Tuhan, beri pemulihan, beri kesembuhan dalam nama Yesus, sehingga di usia tua beliau Tuhan memperbaiki kehidupannya lebih intim, lebih dekat sama Tuhan. Dalam nama Yesus, jadilah kehendak-Mu siang ini, malam ini Tuhan Yesus. Unsur kami Ivan yang ada di Solo Tuhan, yang telah Tuhan utus dari Manado untuk pelayanan mental health-nya Tuhan, tolong sehingga Tuhan Roh Kudus dapat dipulihkan Tuhan segera Bapa di surga, sebelum dia melanjutkan studinya Tuhan Yesus. Tolong Bapa di surga, pemulihan Tuhan terjadi atas kehidupan Ivan hari ini dalam nama Yesus Tuhan. Beberapa orang kami Tuhan mungkin ada di live chat atau masuk form permohonan doa juga Tuhan berkati. Saya percaya kuasa Tuhan tidak termasuk orang waktu. Berkat juga Tuhan setiap teman-teman kami yang ada live chat ini Bapak Saudara, yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Setiap kebutuhan mereka pun Tuhan cukupkan dalam nama Yesus. Keluarga-keluarga mereka Tuhan lawat jamah, berkati dan pulihkan Tuhan, sehingga mereka butuh pemulihan pada Tuhan dan keluarga mereka Bapak Saudara. Berdoa juga Tuhan teman-teman kami yang memberkati pelayan di ministry kami dengan memberkati secara curious ataupun transfer Bapak di surga, bila mereka menjadi bagian menjadi pelayan-Mu, pelayan misi-Mu Tuhan. Sebab pagi mereka tabur untuk pelayan misi kami Tuhan Yesus di dalam ministry JKDW Tuhan. Kami percaya kami melakukan amanat agung Tuhan, tuntaskan amanat agung Tuhan sampai Tuhan datang kedua kali nanti. Terima kasih Bapak surga, berkati gereja kami JKDW agar menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjadi gereja misi-Mu Tuhan, sehingga percaya banyak jiwa dimenangkan dalam perang kami. Demi nama Yesus Tuhan, haleluya, amin. Bapak Ibu, jangan lupa ya, bagikan link ini kepada teman-temanmu, kepada media sosialmu, dan saya percaya Bapak Ibu sudah melakukan amal agung Tuhan. Beritakan kabar baik bagi semua orang. Sampai jumpa di program Suplemen Jiwa mendatang. Tuhan Yesus berkati. Shalom.